Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan menjadi kekuatan baru bagi kami. Biarlah Engkau mau mengurapi hamba. Biarlah Roh-Mu berkuasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia melimpahkan anugerah-Nya kepada kita semuanya. Kesempatan yang indah ini, saya ingin berbagi kebenaran firman dengan tema Kristus penopang segala sesuatu. Kita perhatikan dalam ayat pokok kita di kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga bagian A. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, penulis kitab Ibrani sedang memperkenalkan Yesus Kristus melalui beberapa predikat, melalui beberapa gelar. Penulis berkata bahwa Ia, Yesus Kristus, adalah gambar wujud Allah. Lalu kemudian kita temukan kata kerja yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Dari kata kerja yang menopang, kita bisa mendapatkan istilah gelar bahwa Yesus adalah penopang segala sesuatu. Nah, mari saudara, kita mau coba untuk mendalami gelar Yesus Kristus sebagai penopang segala sesuatu melalui beberapa pertanyaan berikut. Dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita bisa mendapatkan pengertian yang cukup mengenai Yesus Kristus sebagai penopang segala sesuatu. Yang pertama, pengertian dari menopang. Apa yang dimaksud dengan menopang? Kalau di dalam bahasa Inggris, dipakai istilah upholding, mengangkat ke atas, menahan supaya tidak jatuh. Kalau dalam Alkitab bahasa Jawa, dipakai kata nyanggi atau nyunggi, mengangkat, menaruh di anggota badan. Dia bisa menaruh di pundak, dia bisa menaruh di kepala. Yang jelas, benda atau barang itu tidak akan jatuh karena ditahan oleh anggota tubuh. Jadi, dalam hal ini, Yesus Kristus menopang, menahan, mengangkat ke atas, sehingga segala sesuatu itu tidak akan jatuh. Segala sesuatu itu tidak akan rusak. Semua ada dalam cengkeraman dari Yesus Kristus. Kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Apa yang ditopang oleh Kristus? Firman Tuhan tadi berkata, Kristus menopang segala sesuatu yang ada. Jadi saudara, ini menunjuk kepada langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Termasuk bumi, termasuk manusia, saya dan saudara sebagai ciptaannya, ditopang oleh Yesus Kristus. Kita tahu bahwa bumi ini sudah dikutuk ketika manusia jatuh dalam dosa. Bumi yang tadinya subur, lalu kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, maka bumi harus diupayakan, harus diusahakan, harus ada kerja keras sehingga bumi bisa mengeluarkan hasil. Dan kita tahu bumi ini sudah semakin tua. Di dalam bumi ada pencemaran, di dalam bumi ada sakit penyakit. Yang jelas bumi ini adalah tempat yang tidak nyaman. Tetapi karena Tuhan, karena Kristus masih menopang, maka bumi ini masih ada sebagaimana bumi ada. Dan kita semua adalah penumpang dari bumi ini. Saudara, memang benar. Kita semua adalah penumpang di bumi yang sudah tua, yang sudah dikutuk. Berarti kita pun juga harus bergumul dengan situasi-situasi yang ada. Tetapi ketahuilah, karena Kristus masih menopang kendaraan yang ada ini, maka dipastikan penumpang-penumpangnya juga tetap eksis,
juga tetap ada. Kita semua bagaikan berada di kendaraan yang sudah tua, kendaraan yang sudah lapuk, kendaraan yang kotor karena ada polusi, ada pencemaran, ada bibit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi kendaraan itu masih bisa berjalan. Kendaraan itu masih ditopang. Kendaraan itu masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Sang Pencipta. Sehingga kendaraan itu masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, masih bisa menampung saya dan saudara. Jadi, kita patut bersyukur dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan masih mencengkeram bumi. Manusia penuh dengan salah, manusia penuh dengan dosa. Bumi ini rusak, bumi ini bertambah buruk karena ulah manusia. Hutan-hutan sudah banyak yang gundul, cuaca sudah semakin panas, udara sudah kurang sehat dan kotor. Itu semua karena ulah manusia. Ada banyak bibit penyakit, virus dan bakteri. Tetapi kita patut bersyukur, Tuhan masih mengendalikan, Tuhan masih mencengkeram, Tuhan masih campur tangan terhadap bumi yang adalah kendaraan yang sudah tua ini. Yang berikutnya, apa yang ditopang oleh Yesus Kristus? Penumpangnya, saya dan saudara. Kita sebagai penumpang-penumpang dari bumi, kita pun turut ditopang oleh Kristus. Dia tahu bahwa kita manusia merasa tidak nyaman berada di bumi. Dia tahu bahwa kita umat ketebusannya harus mengalami pergumulan, harus mengalami penderitaan, tantangan. Dia tahu bahwa bumi ini bukan sorga, bumi penuh dengan kesukaran. Oleh karena itu, dia tidak hanya topang kendaraan, tetapi dia topang penumpangnya, dia topang saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini sebagian besar orang, termasuk orang-orang percaya, sedang ada di dalam pergumulan yang berat. Pergumulan persoalan ekonomi, pergumulan persoalan yang lainnya, terkait dengan wabah, terkait dengan virus corona. Ruang gerak kita menjadi terbatas, kita menjadi takut karena adanya virus corona ini. Nah saudara, ini merupakan keadaan yang membuat kita tidak nyaman sebagai penumpang yang ada di dunia, yang ada di bumi. Tetapi yakinlah, Tuhan juga menopang penumpang-penumpang tersebut. Kita juga tahu adanya iblis, setan-setan yang ada di bumi, menunggu hari akhir, menunggu dilemparkan ke neraka. Maka bumi ini ada dihuni oleh iblis dan setan-setan. Menjadi musuh kita juga, karena Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, Rasul Paulus berkata bahwa perjuangan kita sesungguhnya melawan iblis, melawan setan-setan, melawan roh-roh di udara. Jadi saudara, kita sudah ada di kendaraan yang tua, kendaraan yang kotor, penuh dengan polusi, pencemaran. Kita ada di dalam bumi yang sudah terkutuk. Di samping itu, kita juga harus berjuang, berhadapan dengan musuh rohani kita, yaitu iblis, yaitu setan-setan. Tetapi yakinlah bahwa firman Tuhan ini benar-benar menjamin saya dan saudara tetap eksis, tetap survive, tetap menang, karena Kristus menopang kita sebagai penumpang-penumpang dari dunia ini. Kita masuk kepada pertanyaan yang berikutnya. Dengan cara bagaimana Kristus menopang bumi, Kristus menopang saya dan saudara? Yaitu menurut ayat tadi, dia menopang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi saudara, kita patut bersyukur dan kita tidak perlu takut. Karena Kristus menopang dengan firman-Nya. Perkataan Kristus penuh kuasa. Apa yang dikatakan pasti jadi. Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian. Bumi, langit, dan segala isinya dijadikan oleh perkataannya, oleh firman-Nya. Jadi firman-Nya benar-benar penuh kekuasaan, absolut dalam otoritas. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah. Firman Allah pasti jadi. Sehingga ketika kita tahu langit, bumi, dan segala isinya termasuk saya dan saudara ditopang oleh firman, maka amanlah kita, nyamanlah kita, sejahteralah kita. Bahkan
sehelai rambut pun Tuhan tidak izinkan untuk jatuh dari kepala kita, itu tidak akan terjadi. Oleh karenanya, kita jalani hidup dengan mantap, dengan keyakinan bahwa ada pribadi yang tidak kelihatan, ada tangan yang tidak kelihatan, tapi tangan itu maha kuat, tangan itu penuh kekuasaan, tangan itulah yang menopang saya dan saudara. Hari ini sampai selama-lamanya, tangan itu tetap bekerja menopang saya dan saudara. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Kiranya melalui 3 pertanyaan dengan 3 jawaban, kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan pemahaman bahwa Yesus Kristus penopang segala sesuatu. Kita sudah tahu pengertian dari menopang. Kita sudah tahu apa saja yang ditopang. Kita juga sudah tahu dengan cara bagaimana Kristus menopang kita. Pahami firman, mantaplah melangkah karena Kristus penopang hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Ini kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Tuhan. Luar biasa bagi kami, Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, tidak ada Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Hanya Engkau. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan. Amin. Hari ini sukacita-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Oh, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang
Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kasih dan anugerah-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu, berkati siapapun juga yang mendengarkan setiap firman. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.